Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mulia, kami sungguh naikkan syukur di pagi hari ini Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Bapa di surga yang sudah membangunkan kami semua dalam keadaan sehat, mendapat kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan sebagai kekuatan untuk kami melewati hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, biarlah di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini di tanggal 13 Maret 2026 terambil dari kitab Obadja pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Kalau kita melihat kitab Obadja ini adalah kitab terpendek ya di dalam perjanjian lama. Dia hanya ada satu pasal saja dan terdiri dari 21 ayat. Dan kalau kita melihat bagaimana Obadja ini adalah berbicara tentang Edom, hanya tentang dosa Edom, di mana Obadja ini hanya menyampaikan nubuat yang dia ketahui apa yang akan terjadi bagi Edom, apa yang akan terjadi. Karena memang kalau di sini kita lihat Obadja ini sepertinya memang diutus hanya untuk memperingatkan memperingatkan bangsa-bangsa lain yang menyakiti atau menyerang umat Tuhan, dan salah satunya ya Edom itu yang memang selalu berselisih atau melecehkan bangsa Yahudi. Jadi memang kalau kita melihat bagaimana di dalam Obadja ini, bagaimana dia bercerita tentang Edom yang begitu angkuh, karena memang Edom ini merasa sangat percaya diri. Padahal sebenarnya kalau kita melihat itu, Edom itu adalah kalau kita melihat silsilah dari Kejadian pasal 25 itu ya, ayat 23 sampai 26, sebenarnya Edom itu adalah keturunan Esau, dan sebenarnya mereka bersaudara juga dengan bangsa Israel itu, Yehuda. Tetapi mereka mulai dari awal Edom itu sudah mempunyai kebencian kepada umat Tuhan itu. Jadi memang di sini kita bisa melihat bagaimana mereka menjadi seperti musuh bebuyutan, dan memang karena kebencian Edom itulah yang membuat Tuhan itu menjadi murka dan akhirnya meruntuhkan mereka. Sebenarnya percaya dirinya Edom itu sangat luar biasa, bahkan sangat berlebihan. Itu timbul karena mereka menurut mereka punya persenjataan yang baik. Mereka juga merasa mempunyai benteng pertahanan yang kokoh yang tidak akan bisa diruntuhkan oleh siapapun. Dan hal itulah yang menyebabkan bangsa Edom ini berada di dalam sifat angkuh, dan mereka tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Seperti bangsa Edom juga lah sifat manusia yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ada orang-orang yang merasa hebat, merasa berkuasa, merasa kuat dengan keadaan keuangan yang memang banyak, sehingga
mereka pun merasa bahwa mereka tidak akan terkalahkan oleh siapapun dan merasa lebih tinggi dari siapapun, lebih kuat dari siapapun, sehingga orang-orang umat Tuhan yang seperti ini selalu mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dan karena itulah, karena kekuasaan, karena kekayaan, sehingga mereka pun merasa juga seperti bangsa Edom itu yang tidak terkalahkan itu. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya keangkuhan yang seperti itu adalah sifat yang tidak disukai Allah. Sifat seperti yang dilakukan bangsa Edom itu juga banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan umat Tuhan pun juga banyak yang melakukan hal seperti itu. Padahal keangkuhan hidup itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak disukai oleh Allah. Memang harta, jabatan, kekuasaan itu memang yang sering menjerumuskan orang dengan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan mereka terkadang berani untuk sampai meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, karena memang kekuatan yang ada, kekuasaan mereka, kekayaan mereka, jabatan atau apapun yang saat ini memang ada, itu sepertinya dianggap seperti tembok yang benar-benar tidak terubuhkan oleh siapapun. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri, supaya kita tidak bersifat angkuh, tetapi kita harus benar-benar bersikap dengan situasi keadaan apapun yang boleh kita rasakan. Mungkin kita lagi jaya, mungkin kita lagi banyak uang, mungkin kita lagi punya jabatan yang tinggi, lagi berkuasa, tetapi firman Tuhan mengajarkan pada hari ini supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kerendahan hati. Marilah kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, dan biarlah kita belajar untuk tidak bergantung kepada kekuatan sendiri. Biarlah kita menghindarkan hal-hal yang demikian, keangkuhan, kesombongan, karena itu dibenci oleh Tuhan. Dan biarlah kita terus berusaha untuk hidup di dalam kerendahan hati, karena di dalam takut akan Tuhan itulah yang akan menghindari kita dari sifat sombong. Biarlah kita tetap berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan mau, karena seperti firman Tuhan yang ada di Obadya, akhirnya mereka mendapat murka Tuhan dan mereka akhirnya runtuh juga, padahal mereka adalah bersaudara. Jadi mungkin kehidupan nyata yang terjadi saat ini pun terkadang mungkin turun dari situ ya, dimana umat Tuhan juga dalam persaudaraan pun banyak yang bertikai, tidak ada kedamaian, saling melakukan keangkuhan, kesombongan, sehingga tidak memandang saudaranya dengan kasih. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai pribadi yang mempunyai kasih harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus bersikap rendah hati. Kita harus melihat bagaimana kuasa Tuhan itu ada, dan keangkuhan, kesombongan yang selalu kita lakukan itu juga akan menimpa kehidupan kita sendiri, karena kita sering mendengar bahwa kesombongan itu adalah awal kehancuran. Jadi marilah kita semua umat Tuhan di pagi hari ini kita merenungkan kitab Obadya ini, supaya kita terus berusaha dan berjuang melakukan kerendahan hati itu, dengan kita terus punya hati yang takut akan Tuhan. Karena di dalam kerendahan hati itu ada sukacita, ada kedamaian, ada ketentraman.
Demikian renungan kita di pagi hari ini. Biarlah semua kita yang mendengarkan diberi Tuhan kekuatan untuk melakukan dan kita boleh diberkati pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang mengingatkan kami. Biarlah kami tidak seperti bangsa Edom yang selalu angkuh, selalu sombong dengan segala persenjataan, dengan segala keadaan mereka yang punya benteng yang kuat, sehingga mereka merasa tidak ada seorang pun yang bisa meruntuhkan mereka. Tetapi disinilah melalui keangkuhan Edom, Tuhan murka dan Tuhan juga menghancurkan, meruntuhkan benteng mereka. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, kami terus berjuang bagaimana kami rendah hati di dalam segala keadaan kami. Berkat yang Tuhan berikan biarlah membawa kami masuk dalam kasih Tuhan, karena kami percaya Bapa, hanya oleh pimpinan Tuhan sajalah, hanya oleh Roh Kudus-Mu sajalah kami boleh mampu, seluruh umat Tuhan yang diberkati akan mampu melakukan kerendahan hati dengan pimpinan Roh Kudus dan kemampuan yang daripada-Mu ya Bapa. Biarlah seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini boleh menyadari dan kami boleh berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, pribadi yang rendah hati, sehingga kami tidak terus berselisih paham dengan saudara kami sendiri, tapi biarlah damai sejahtera sukacita boleh tercurah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan menaungi kami semua, sehingga pada hari ini kami boleh merasakan ketentraman. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, sehingga nama-Mu saja yang akan kami permuliakan. Dalam nama Yesus kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang hari ini akan melakukan aktivitas masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kami dengan sempurna. Apapun yang kami kerjakan hari ini, oleh kuasa, oleh pertolongan Tuhan, semuanya boleh berhasil. Ampuni segala dosa kami Bapa, layakkan kami menerima setiap berkat yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.